Muhammad ibn al-Muthanna ini agak menarik ya, karena hadis-hadis yang disampaikan ada kaitan erat dengan aspek kesehatan atau aspek-aspek medis. Haddatsana Wahab, haddatsana Hisham, haddatsana Muhammad ibn Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala, hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat, ya, kami sedang di perjalanan, ya, sedang berkelompok dengan para sahabat di perjalanan. Ini kisahnya sangat masyhur sekali, sangat populer. Sahabat-sahabat Nabi ya, kadang-kadang berjalan, melakukan misalnya ada ekspedisi, kadang berdagang, kadang berniaga ya, kadang jalan gitu. Para sahabat, kemudian datanglah seorang dari kalangan pembantu dari satu suku ya. Faqalat, maka dia berkata, ya, inna sayyidal hayyi salimun, ya, sungguh kepala suku di tempat kami itu sedang salimun, sakit. Ini menggunakan tafaul bentuknya, salim, ya, maksudnya marid ini ya, dia sedang sakit, tapi disebutkan bentuk sehat sebagai tafaul, harapan bisa sembuh. Ya, konon ini ladzi, konon dia disengat ya oleh kalajengking pada saat itu. Wa inna nafaran ghiba fahal minkum raq, ya, dan sungguh ya ini di tempat kami gak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, ini sudah parah kena racunnya. Apakah di antara Anda bisa yang melakukan ruqyah? Ya, ruqyah dalam hal ini bukan kemasukan jin ya. Karena ruqyah itu asalnya mengangkat sesuatu ya dari satu tempat sehingga diangkat terpisah dari sumber aslinya. Jadi ada sesuatu benda asing masuk ke satu tempat, kita ingin angkat itu keluar. Nah, itu disebut ruqyah, raqin itu orangnya ya. Jadi kita keluarkan sehingga tidak ada di tempatnya. Ya, seperti misalnya ya ada racun masuk ke tubuh kita, itu bukan asal dari tubuh kita, kita keluarkan. Nah, itu ruqyah. Maka diambil maknanya kemudian ada orang kemasukan jin di ruqyah, dikeluarkan misalnya ya supaya keluar jinnya yang tidak bersumber dari tubuhnya atau hal-hal yang kotor yang tidak baik yang memengaruhi keadaan dirinya. Nanti kita bahas terpisah itu ya. Nah, sekarang terkait dengan racun tadi, faqama ma'aha rajulun, ya, maka dia bangkit satu di antara kami, ya, faqama ma'aha rajulun, maka ikut ya satu di antara kami ikut dengan dia, ya, kemudian dia melakukan ruqyah, ya, bi ruqyatin, dan melakukan ruqyah, faraqahu fabara'a, ya, maka dengan izin Allah ketika dia ruqyah itu sembuhlah ya. Masya Allah. Jadi satu di antara kalangan sahabat tadi, ketika ditanya dia berdiri, ya, kemudian dia ikut dengan perempuan yang budak tadi, yang asisten rumah tangga tadi, yang perempuan dari suku tadi. Kemudian ketika diikuti, disampaikan kepada kepala sukunya, faraqahu, maka dia diruqyah, ya, orang itu meruqyahnya, fabara'a, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa amara lahu bi 30 syatan, ya, wa saqana labanan. Maka Masya Allah dijamulah kelompok sahabat itu, termasuk orang tadi yang meruqyah, diberikan kemudian 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian diberikan juga minuman susu. Falamma raja'a qulna, maka ketika ia pulang balik lagi ya, jadi diberikan hadiah si orang yang meruqyah tadi 30 kambing, dikasih minuman susu, terus kembali ke rombongan sahabat tadi. Ketika kembali, Masya Allah, ini bawa kambing banyak, kambing 30 gitu kan, dan sebagainya. Maka qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mengklarifikasi ya, akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta taraqqi, kamu ini cuman coba-coba ngeruqyah aja atau memang kamu ini ahli ruqyah? Jadi ketika dia balik bawa kambing banyak kan, dan berhasil sembuh dengan izin Allah ketua suku tadi, kemudian beberapa sahabat mengkonfirmasi, kamu ini memang ahli ruqyah atau memang coba-coba ruqyah saja gitu kan, coba cari peruntungan. Qala, maka ia menjawab, la ma raqaitu illa bi ummil kitab. La, ya, dia berkata, tidak, aku sebetulnya nggak pandai-pandailah tentang ruqyah ini, kecuali aku cuma bacakan saja Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, illa ma raqaitu illa bi Ummul Kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami sepakat sudah, kita jangan bahas dulu, jangan diskusi dulu tentang ini, kita nanti bicarakan saja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau kemudian berkata, bersabda merespon, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun, ya, aqsimu wadribu li bisahmin. Masyaallah. Kata Nabi, tahu dari mana dia kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah, menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo tahadduts bi nikmat, syukuri, ya, syukuri ini pemberian dari Allah melalui orang tadi. Ayo, silakan
ya nikmati ini semua dan saya pun ingin cicipi bagiannya sama-sama. Jadi ini respon Nabi untuk membenarkan apa yang disampaikan tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu bisa kita niatkan kepada Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sejak peristiwa ini Al-Fatihah juga dinamai sebagai Asy-Syafiyah, yaitu satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Nah, hanya pertanyaannya bagaimana? Banyak orang sekarang baca Al-Fatihah gitu kan, tapi nggak sembuh-sembuh. Ada yang 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Sedangkan sahabat ini baca sekali sembuh gitu kan. Nah, ini cara bacanya. Maka bagaimana cara baca ayat Al-Quran sehingga ayat ini bisa memberikan dengan izin Allah satu manfaat kepada jiwa dan obat dari penyakit. Ya, itu rahasianya ada di Al-Quran surah ke-17 ayat 82. Ya, saya ulangi, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Perhatikan kalimatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami izinkan kata Allah menjadi syifa, penyembuh. Ya, dari penyakit-penyakit yang sulit ditemukan obatnya, atau penyakit-penyakit hati yang menggerogoti. Jadi syifa itu obat bagi 2 jenis penyakit. Satu penyakit hati, ya, iri hati, dendam, dengki, ya, riya, sum'ah, itu nggak ada di klinik, nggak ada di rumah sakit obatnya. Itu harus kembali kepada Allah. Ya, karena Allah yang menguasai hati kita, jiwa kita. Yang kedua penyakit fisik yang secara medis tidak ditemukan obatnya atau belum ditemukan, sulit. Ya, sampai angkat tangan susah nemukannya dan sebagainya. Maka kalau sudah sedemikian rupa, itu tanda dari Allah supaya kita diminta kembali kepada Allah untuk bermohon, untuk meminta. Disinilah titik, ya, kita disadarkan kembali bahwa semua pengetahuan kembali kepada Allah, semua jawaban kembali kepada Allah. Kalau sampai titik ini belum yakin dan belum mau kembali juga kepada Allah, maka dengan cara apa lagi harus diingatkan? Nah, maka dari sini disampaikan oleh Allah dengan kalimat syifa, syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ada yang bentuknya rahmat. Rahmat bisa pemberian, bisa rezeki, bisa keturunan, bisa ampunan dari dosa, kan? Dan kasih sayang yang sifatnya luas. Untuk siapa itu bisa menjadi syifa dan rahmat? Lil mu'minin. Awas, redaksinya tidak mengatakan lil muslimin, bagi semua orang-orang Islam. Awas, tapi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin tanpa ragu. Ya, orang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak semua yang muslim itu mukmin. Ingat, mukmin, ya, asalnya dari kata amana yu'minu imanan. Ya, orang yang memiliki keyakinan kuat tanpa ragu terhadap Allah, yakin kuat tanpa ragu.